Yo, halo Next Generation, berjumpa lagi bersama saya di channel Anime Review. Bagi yang belum subscribe, monggo di subscribe dan jangan lupa klik icon loncengnya juga, agar di setiap ada video baru teman-teman akan mendapatkan notification. Dalam series One Piece ada beberapa karakter yang memang menyebut tokoh-tokoh besar sebagai guru mereka masing-masing. Meskipun ada beberapa yang tak mendapatkan konfirmasi dari sang mangakanya, namun kita bisa melihat bahwa hubungan antar dua karakter tersebut mengarah pada hubungan guru dan murid, atau kita bisa menyebutnya sebagai suksesor dari tokoh-tokoh besar ini. Well, inilah beberapa karakter One Piece yang mempunyai hubungan layaknya seorang guru dan murid versi anime review. Monkey D. Garp dan Koby. Kedua karakter One Piece ini adalah bagian dari Angkatan Laut. Sang guru adalah kakek dari Luffy dan sang murid adalah kawan dari Luffy. Ya, hubungan Garp dan Koby jelas mengarah pada hubungan guru dan murid. Koby yang mempunyai impian menjadi seorang admiral tentu sangat beruntung bisa dilatih oleh pahlawan Angkatan Laut, Monkey D. Garp. Latihan keras yang diterapkan oleh Garp memberikan efek yang signifikan dalam membentuk karakter dari Koby itu sendiri. Koby yang awalnya terlihat lembek dan lemah, perlahan mulai membangun kekuatannya sedikit demi sedikit. Meskipun hasilnya belum terlihat sangat memuaskan, namun pelatihan yang diberikan oleh Garp setidaknya bisa dirasakan sendiri oleh Koby. Posisi dia dalam Angkatan Laut boleh dibilang merangkak sedikit demi sedikit, dan saat ini Koby berhasil menduduki jabatan sebagai seorang kapten. Saya rasa Koby pantas untuk menjadi suksesor dari Garp di masa depan. Monkey D. Dragon dan Sabo. Dua tokoh ini masing-masing mewakili organisasi paling berbahaya menurut pemerintah dunia, pasukan revolusi. Pertemuan mereka berdua terjadi di wilayah yuridis kerajaan Goa East Blue. Sabo kecil yang membuang titel kebangsawanannya merasa prihatin dengan apa yang terjadi di sekelilingnya. Sikap bangsawan yang bertindak semena-mena terhadap masyarakat sipil membuat dia memutuskan untuk meninggalkan tanah kelahirannya dan menjalani kehidupan bebas sebagai seorang bajak laut. Namun naas baginya, belum lama meninggalkan pelabuhan, kapal yang dia nakodai sendiri karam akibat ulah Tenryubito terkutuk. Beruntung bagi Sabo karena nyawanya berhasil diselamatkan oleh Dragon dan akhirnya dia dibawa ke markas besar pasukan revolusi di Baltigo. Di sanalah Sabo mendapatkan pelatihan bersama dengan anak-anak yang lain. Di antara mereka hanya Sabo seoranglah yang mengalami perkembangan sangat pesat. Karena levelnya sangat berbeda dengan anak-anak yang lain, jadi saya rasa tak menutup kemungkinan bahwa dia juga mendapatkan special training oleh Dragon sendiri. Seperti dua karakter sebelumnya, hubungan Sabo dan Dragon juga bisa mengarah pada hubungan guru dan murid, yang pada akhirnya membuat Sabo juga mempunyai potensi untuk menjadi suksesor dari Monkey D. Dragon. Tom dan Franky. Tom adalah seorang ahli pembuat kapal nomor wahid dalam series One Piece. Masterpiece-nya diberi nama Oro Jackson yang merupakan kapal bajak laut Roger. Sedangkan Franky bisa saya bilang adalah penerus tekad dari Tom itu sendiri. Si Franky kecil yang ditinggalkan begitu saja oleh orang tuanya menjalani kehidupan di bawah pengawasan Tom. Dia menerima pelatihan untuk membuat sebuah kapal di kota terapung Water Seven. Sejak kematian Tom akibat membuat kapal untuk Roger, Franky memutuskan untuk tak membuat kapal lagi. Namun setelah melihat dan beraksi bersama kelompok Mugiwara no Ichimi, Franky akhirnya tersadar lalu kemudian membuat sebuah mahakarya layaknya Tom, yaitu Sanigo. Ya, Tom dan Franky adalah salah satu contoh hubungan guru dan murid yang berhasil membuat suatu masterpiece untuk Raja Bajak Laut dan calon Raja Bajak Laut. Oro Jackson dan Sanigo merupakan kapal yang dibuat untuk memenuhi ambisi seorang sosok kapten demi mendapatkan harta karun legendaris One Piece. Ya, semoga saja Sunny bisa mengikuti jejak Oro Jackson untuk mencapai pulau misterius Raftel. Zeff dan Sanji. Mantan seorang bajak laut yang mendapat julukan Zeff si kaki merah ini adalah figur seorang ayah bagi sosok Sanji.
Zeff sendiri harus mengorbankan kakinya demi menyelamatkan si Sanji kecil, dan setelah itu keduanya harus terdampar di sebuah karang hingga beberapa hari. Kejadian itulah yang pada akhirnya membuat Zeff memutuskan untuk membuat sebuah restoran terapung yang tujuannya adalah untuk memberikan makanan layak konsumsi bagi siapapun yang membutuhkannya, baik itu orang jahat ataupun sebaliknya. Dari sinilah Zeff secara tidak langsung mengajarkan Sanji untuk lebih berempati pada orang lain tanpa memandang status sosialnya. Selama orang tersebut membutuhkan asupan makanan, Sanji akan menganggap mereka adalah pelanggannya. Selain menjadi guru dalam urusan dapur, Zeff juga mewarisi gaya bertarungnya pada Sanji yang kemudian membuatnya dikenal sebagai Kuroashi atau Sanji si kaki hitam. Keduanya juga mempunyai impian yang sama, yaitu All Blue. Jadi saya rasa Sanji adalah sosok tepat sebagai suksesor Zeff untuk menemukan All Blue. Mihawk dan Zoro. Hubungan mereka terbilang cukup unik. Ya, karena kita bisa menganggap mereka sebagai guru dan murid sekaligus musuh. Mihawk yang dikenal sebagai pendekar terbaik dalam dunia One Piece saat ini memutuskan menerima permintaan Zoro untuk melatihnya. Zoro yang saat itu diterbangkan oleh Kuma mengajukan permintaan yang cukup unik pada Mihawk, yaitu untuk melatihnya agar bisa mengalahkan si Mihawk itu sendiri. Ya, benar-benar permintaan yang sangat unik, sampai Mihawk pun tertawa dan menjawabnya dengan sebuah pelatihan khusus. Selama kurang lebih 2 tahun, Zoro menerima pelatihan keras dari Mihawk, mulai dari teknik bermain pedang sampai pada membangkitkan kekuatan hakinya. Ya, cara terbaik untuk berterima kasih pada Mihawk adalah dengan melampauinya dan merebut titel pendekar pedang terbaik di seantero dunia One Piece. Saya sangat setuju bahwa Zoro adalah sosok suksesor dari Mihawk. The Dark King Silver Rayleigh dan Mugiwara no Luffy. Hubungan mereka memang seperti itu. Sudah tak bisa dipungkiri lagi bahwa Rayleigh adalah sosok yang bertanggung jawab dalam melatih kekuatan haki sang kapten. Meskipun dia hanya melatih dasar-dasarnya saja, namun dengan bakat dan potensi yang ada dalam diri Luffy, Rayleigh tak menemukan kesulitan yang berarti. Hanya saja ada satu masalah yang selalu mengganggu masa latihan mereka berdua, yaitu bau-bau harum makanan. Ya, karena hal sepele seperti itu juga bisa mempengaruhi konsentrasi dari Luffy. Kita memang tak diperlihatkan secara detail proses latihannya dalam satu waktu. Namun sedikit demi sedikit, Oda Sensei mencoba menunjukkan proses tersebut dalam sebuah kilas balik. Terakhir adalah ketika Luffy melawan Katakuri. Dalam arc Wano ini, saya yakin bahwa kilas balik tersebut pasti akan ditunjukkan kembali pada kita semua. Nah, jika pada karakter-karakter sebelumnya, masing-masing dari mereka mempunyai potensi untuk menjadi suksesor mentornya, namun berbeda dengan Rayleigh dan Luffy. Ya, Luffy tak akan menjadi suksesor dari Rayleigh, justru Rayleigh lah yang mencoba membentuk karakter Luffy agar bisa menjadi suksesor kaptennya, yaitu Goldie Roger. Well, itulah tadi 6 tokoh One Piece yang boleh dibilang mempunyai hubungan guru dan murid. So, bagaimana menurut teman-teman sendiri? Apa mempunyai pasangan favorit lainnya? Jika ada kesalahan mohon dikoreksi, dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silakan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!